Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kasat. Kali ini di liputan khusus SNBT 2024. Hasil SNBT 2024 kemarin udah diinfoin sama panitia SNPMB BP3. Banyak banget data yang dikasih, banyak banget informasi yang bisa kita gali. Untuk siapa aja? Untuk kalian yang kemarin selesai, kemarin diterima ataupun gak diterima, terutama untuk kalian yang mau nyoba mau bertarung, jangan nyoba ya, mau bertarung di SNBT 2025. Ini adalah video pertama, kita akan bahas 20 PTN akademik ya, 20 PTN akademik yang punya masuk top 20 PTN dengan nilai rata-rata UTBK tertinggi. Kita cek trennya juga nih. Jadi tahun lalu di 2023 ke 2024, posisi 20 besar ini hampir nggak ada perubahan. Cuma ada satu yang hilang dari posisi 20 besar ini adalah UIN Jakarta. Itu pun kelihatannya karena PTN akademik sama PTKIN, PTN Islam Negeri itu dipisah kualifikasinya gitu. Jadi dipisah tabelnya. Jadi UIN Jakarta keluar dari 20 besar PTN dengan rata-rata UTBK tertinggi, tapi ada Universitas Negeri Malang yang masuk beringsek naik ke peringkat 20-nya gitu. Peringkat 1 sampai 5 sampai 10 bahkan itu masih kampus-kampus yang sama. Jadi untuk teman-teman yang pengen masuk ke 10 kampus ini ya harus bersiap-siap aja. Bahkan nomor 11-nya masih sama gitu. Universitas 11 12 ya. Itu 13 juga masih sama. Nah, sampai 13 besar tuh masih sama. Itu ada ITB, UI, UGM, ITS, UNER, Undip, Unpad, IPB, Universitas 11 Maret ya. Terus kemudian ada UPN Jakarta, tahun ini masuk ke 10 besar bahkan. Kemudian ada 11, 12, 13-nya ada Brawijaya, UPN Veteran Jogja, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Itu 13-13-nya geser-geser di antara mereka sendiri doang. Gak ada yang naik tiba-tiba naik, gak ada yang tiba-tiba turun jauh gitu. Bahkan 1-5 nih masih top 5-nya PTN, ITB, UI, UGM, ITS, dan UNER. Sampai Undip, sampai Undip sampai nomor 6 masih sama dari tahun lalu sama tahun ini. Tapi yang beda banget, yang bikin mind blowing Kasat adalah nilai rata-rata top 10-nya ini semuanya ada kenaikan, terutama dari 1 sampai 5 nih. ITB, UI, bahkan UGM itu udah nyentuh kepala 7. Jadi rata-rata tahun ini itu adalah di 718, 704 untuk UI dan 702 untuk UGM. 718 tadi ITB ya. Sedangkan tahun lalu mereka masih di kepala 6, 694, 684, 681 gitu. Dan baru keluar dari zona 700 tuh di ITS di 673 di tahun ini. Jadi ternyata kenaikannya lumayan tinggi ya, hampir 20%-an ya, kayaknya 10% ada sih, 10%-an. Nah ini kenapa? Kemungkinan ya bisa didasari karena 2 tahun ini adalah tahun di mana menggunakan 7 subtes UTBK yang penalaran matematika, pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, PPU, dan sebagainya. Kita nggak akan ngebandingin sama 2022 karena 2022 itu masih pakai tes kemampuan akademik yang fisika, kimia, matematika. Pasti nilainya jauh banget, 500-an rata-rata masih bisa masuk ITB tahun itu. Tahun ini dan 2 tahun terakhir rata-rata masuk ITB, rata-rata UTBK yang ITB itu di 694, tahun ini di 718. Nah, 2 tahun ini berarti kenaikannya signifikan. Berarti yang pertama dari bimbel atau dari
cara belajar teman-teman itu soal-soal udah banyak dari bimbel Lavender sendiri atau bimbel-bimbel yang lain, terutama yang bimbel Lavender ya, itu udah tahu nih 7 subtesnya ini ngapain aja. Terbaik dari salah satu punya bimbel Lavender itu yang masuk Universitas Indonesia, itu di FKUI bahkan udah di angka 800, nilainya 800-an. Sedangkan yang lain ya ada yang 600, 700-an juga. Di UI sendiri, di Lavender sendiri, paling banyak itu masuk ke UTBK lewat paling banyak yang masuk lewat UTBK adalah yang masuknya ke UI. Berarti nilai rata-rata mereka yang lolos dari bimbel Lavender, ya rata-ratanya antara 600 besar sampai 700 kecil, 690-an sampai 700-an. Bahkan ada yang 800 tadi untuk yang masuk ke FKUI. Itu. Jadi gimana untuk teman-teman semuanya? Ya berarti yang pertama adalah tetap belajar, atau ini bisa jadi patokan untuk teman-teman belajar tahun depan mau masuk mana. Atau teman-teman yang kemarin belum masuk, ya bisa dicek nilai kalian berapa rata-ratanya dan masih masuk ke range rata-rata ini enggak. Kalau teman-teman aku di atas kok, tapi kok nggak masuk gitu, yaitu kemungkinan karena jurusan yang dipilih teman-teman itu berarti nilai terendahnya aja lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya. Apa itu? Yaitu adalah jurusan-jurusan yang ketat, yang sangat ketat termasuk. Kayak FKUI ini, nggak mungkin nilai 704 masuk ke FKUI itu udah ada contohnya dan nggak lolos gitu di tahun ini. Tapi nilainya sampai 800 untuk bisa lolos FKUI gitu. Padahal di sini tulisannya rata-rata 704. Kalau teman-teman yang nilainya masih di bawah rata-rata kampus ini, ya mohon maaf, berarti teman-teman memang harus belajar lagi. Bisa tahun ini di Mandiri PTN bisa belajar lagi, atau di tahun depan lewat jalur yang sama, tapi ya di tahun depan. Dan harus expect untuk nilainya lebih tinggi lagi, karena kemungkinan akan ada kenaikan lagi nih rata-rata nilai, karena dari tahun ke tahun ada kenaikan terus. Gitu aja dari Kak Saad. Selamat untuk yang udah diterima di SNBT, jangan menyerah buat yang belum diterima. Semoga bisa segera diterima di PTN yang teman-teman inginkan. Sampai ketemu di episode lainnya.